Selamat malam Ibu, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan kami mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu terkait penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah. Sebelum kami wawancara, kami persilakan waktu kepada Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Selamat malam kakak-kakak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paula Mediana Lesiangi. Saya guru di SMA Negeri 1 Amfoang Tengah. Baik Ibu, di sini kami dari kelompok mempersiapkan 4 pertanyaan mengenai pembelajaran anti korupsi, yaitu pertanyaan yang pertama di sini yaitu kira-kira bagaimana desain pembelajaran anti korupsi di sekolah? Jadi baik, desain pembelajaran anti korupsi di sekolah itu dia tidak berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran, tetapi dirancang di dalam 3 jalur utama, yaitu yang pertama integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum di sini maksudnya pembelajaran anti korupsi disisipkan pada saat guru melakukan pembelajaran di kelas. Namun tidak semua mata pelajaran bisa memuat materi tentang pembelajaran anti korupsi. Ada beberapa mata pelajaran saja, yaitu PKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian Agama dan Budi Pekerti, kemudian IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, dalam hal ini mata pelajaran sejarah, kemudian Bahasa Indonesia. Yang kedua, melalui kegiatan kokurikuler atau mungkin kakak-kakak pernah dengar istilah P5. P5 itu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, P5 itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa di sekolah berdasarkan tema-tema yang ditetapkan oleh kementerian. Nah, untuk menerapkan pembelajaran anti korupsi di sekolah, siswa bisa memilih tema yang berkaitan dengan pembelajaran anti korupsi. Contohnya, tema suara demokrasi dan bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian yang ketiga, melalui ekstrakurikuler dan budaya sekolah, yaitu penerapan kegiatan nyata yang mengandung pembelajaran anti korupsi, misalkan melalui kantin kejujuran dan pemilihan ketua OSIS yang dilakukan secara transparan, kemudian pembuatan tata tertib sekolah yang tegas. Baik, pertanyaan yang kedua di sini yaitu bagaimana metode dan pendekatan pembelajaran anti korupsi di sekolah? Berbicara tentang metode dan pendekatan, ini 2 hal yang berbeda. Nah, untuk pendekatan sendiri yang dilakukan untuk pembelajaran anti korupsi di sekolah, pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan nilai dan karakter. Fokusnya pada kesadaran moral, serta yang kedua adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual maksudnya menghubungkan materi pembelajaran anti korupsi dengan kehidupan siswa sehari-hari. Itu adalah pendekatan. Kemudian kalau metode yang dilakukan itu bisa dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama itu role playing atau bermain peran. Bermain peran di sini siswa bisa disuruh untuk mensimulasikan situasi yang atau kondisi di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu mengandung pembelajaran anti korupsi. Misalkan menyontek dan cara menolak atau supaya tidak melakukan tindakan menyontek tersebut. Kemudian yang kedua melalui studi kasus. Studi kasus di sini siswa bisa diajak untuk memahami tentang dampak buruk dari pembelajaran anti korupsi bagi orang lain ataupun bagi diri siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, dimensi moral. Dimensi moral di sini siswa bisa dibagi di dalam kelompok, kemudian mereka berdiskusi memecahkan suatu konflik yang berkaitan dengan pembelajaran anti korupsi. Oke, baik, pertanyaan yang ketiga di sini yaitu bagaimana strategi pembelajaran anti korupsi di sekolah? Untuk strategi pembelajaran anti korupsi di sekolah bisa dilakukan melalui beberapa hal. Di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama, keteladanan atau modeling. Keteladanan dimaksud bahwa semua warga sekolah, baik siswa, guru maupun staf yang bekerja di sekolah, bisa menjadi contoh utama dalam pembelajaran anti korupsi. Misalkan datang tepat waktu, kemudian guru pada saat memberikan penilaian kepada siswa itu secara transparan, tidak pilih kasih, kemudian menolak gratifikasi dari orang tua murid.
Kemudian yang kedua, habitualisasi atau pembiasaan. Pembiasaan di sini setiap warga sekolah diwajibkan untuk misalkan datang ke sekolah hadir tepat waktu, kemudian mengembalikan barang yang hilang, kemudian menolak segala bentuk kecurangan akademik. Kemudian yang ketiga, reward and punishment. Maksudnya di sini pada saat siswa melakukan satu hal yang baik, guru memberikan apresiasi atau hadiah. Tetapi kemudian kalau ada siswa yang melakukan hal yang melanggar aturan, guru memberikan sanksi yang tegas. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana prosedur pembelajaran anti korupsi yang diterapkan di sekolah? Secara umum, prosedur pelaksanaan pembelajaran anti korupsi di sekolah dilakukan dalam 4 langkah. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan di sini dilakukan oleh guru, di mana guru menyampaikan konsep dasar kejujuran atau bentuk-bentuk korupsi kecil yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Misalkan menyontek atau titip absen dan mungkin datang terlambat. Kemudian yang kedua, setelah pengenalan, yang kedua adalah penyadaran. Penyadaran di sini siswa diajak untuk melihat dampak buruk dari perilaku tidak jujur, dampaknya bagi diri siswa tersebut ataupun bagi orang lain melalui cerita atau video yang ditayangkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, kontekstualisasi. Di sini siswa diarahkan untuk berdiskusi atau melakukan refleksi mengenai apa yang pernah mereka lakukan atau lihat di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pembelajaran anti korupsi di sekolah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat itu adalah aksi atau aplikasi. Setelah siswa memahami pembelajaran anti korupsi di lingkungan sekolah, siswa diarahkan untuk bisa berkomitmen untuk menerapkan nilai anti korupsi di sekolah. Misalkan menandatangani kesepakatan bersama di sekolah atau mungkin di lingkungan kelas. Kemudian yang berikut mungkin membuat poster kampanye kejujuran.